Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap semangat meskipun di bulan Ramadan, teman-teman. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai ketika kita ingin tanam lalu kontur tanah kita itu berbukit atau berawa atau lahan datar. Nah, varietas apa yang cocok, apakah pelepah panjang atau pelepah pendek di lahan-lahan yang berkontur seperti tadi, nanti akan saya sharingkan sesuai dengan apa yang sudah saya rangkumkan dari beberapa literasi dan saya sajikan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan menjadi literasi bagi teman-teman yang mau berkebun kelapa sawit. Tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit tidak boleh asal-asalan ya. Kalau nanti kita salah menerapkan pola tanam, maka kita akan mengalami kerugian dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena berkebun kelapa sawit ini bukan berkebun kangkung, berkebun sawi yang dalam jangka pendek sudah bisa kita panen. Tentunya kita sudah banyak mendengar bahwa berkebun kelapa sawit ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa panen. Kemudian masa panennya juga lumayan cukup panjang, hingga 30 tahunan lebih. Bahkan ada yang mencapai umur 40 tahun, 50 tahun itu masih bisa produktif. Dan tentunya ketika kita salah menerapkan pola tanam di awal-awal, maka kita akan merasakan kerugiannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, ketika kita ingin memperbaikinya, tentu itu akan menguras energi kita. Dan kalau bisa sekali tanam harus langsung bagus ya teman-teman. Ini tampaknya kena serangan kumbang tanduk teman-teman. Ya, biarlah hanya satu batang, dua batang, mungkin nanti bisa pulih kembali. Lanjut kita teman-teman. Jadi ketika kita memiliki kebun, ya kita harus riset terlebih dahulu teman-teman, apa sih yang cocok untuk kebun kita. Jangan sampai setelah kita tanam itu membuat kita agak-agak sedikit merugi. Namun ini hanya sekedar sharing teman-teman, untuk sekedar literasi saja. Sebenarnya sawit ini karakteristiknya ya hidupnya di dataran yang rendah dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi. Kemudian kalau lahan yang terlalu gunung juga tidak bisa berproduksi secara baik, terlalu panas juga tidak bisa berproduksi secara baik. Memang karakteristik dari sawit ini memang khusus atau spesial ya. Semua tanaman-tanaman seperti kopi dan lain sebagainya meskipun bisa tumbuh namun tidak bisa berproduksi secara baik di daerah-daerah yang memang bukan habitatnya itu teman-teman. Nah, untuk kelapa sawit tentunya di daerah yang memang memiliki ketinggian di antara 150 hingga 500 mdpl itu memang bisa tumbuh subur teman-teman. Kalau lebih dari sana mungkin bisa tumbuh namun produktivitasnya kurang. Nah, di tanah yang seperti itu pasti juga masih ada lahan-lahan yang berbukit, kemudian lahan-lahan yang tumbuh rawa, tergenang air, datar dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ketika tanah kita ini berkontur, bergelombang ataupun berbukit teman-teman. Di sana masih bisa hidup tanaman kelapa sawit, yang penting bukan daerah yang terlalu tinggi atau memang gunung yang di atas 500-an mdpl atau 800 mdpl lah, seperti itu. Jadi masih bisa tumbuh dan masih bisa berkembang biak dan bisa produktif. Nah, apakah varietas apa yang cocok di sana teman-teman? Sederhananya pelepah pendek atau pelepah panjang yang direkomendasikan atau adaptif ketika memang kontur tanah kita ini bergelombang seperti yang punya saya ini agak-agak berbukit. Untuk lahan yang agak-agak bergelombang, agak-agak berbukit teman-teman, itu cocoknya atau direkomendasikan itu adalah pelepah pendek. Kenapa harus pelepah pendek teman-teman? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentunya sawit dengan pelepah pendek itu memiliki reratan tandan atau berat tandannya itu, berat TBS-nya itu lumayan tidak sebesar pelepah panjang. Yang kita perhitungkan adalah ketika nanti masa panen itu proses pengangkutan, proses pemanenan itu tidak terlalu membahayakan bagi para pemanen karena memang jumlah berat besar TBS-nya itu atau tandan buah segarnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, sehingga mempermudah dari proses pemanenan dan proses pengangkutan. Itu alasan yang pertama teman-teman. Nah, alasan yang kedua ini masalah space dan ruang.
ketika kita memiliki tanah yang bergelombang atau berbukit, tentu bisa diopsi atau kita lakukan dengan penggunaan terasiring. Nah, ketika kita menerapkan jarak tanam di lahan yang berbukit itu agak-agak sulit teman-teman untuk jarak tanam yang memang pas atau standar. Maka dari itu biasanya kalau tanah yang berbukit itu tidak memperhatikan jarak tanam. Nah, dengan pelepah pendek atau kondisi dengan pelepah yang pendek, maka dia tidak akan memakan banyak ruang. Meskipun space atau jarak antar satu tanaman dengan tanaman itu tidak sesuai standar, namun karena dia itu bertingkat bertangga dengan pelepah yang pendek, maka tidak akan saling mengganggu dengan tanaman yang lainnya atau kelapa sawit sebelahnya, seperti itulah kira-kira, atau temannya seperti itu. Nah, itu adalah alasan atau pertimbangan yang kedua, masalah space atau ruang dan space, sehingga tidak memakan banyak ruang, tidak memakan banyak lahan, karena memang lahan perbukitan itu untuk mengatur jarak tanamnya lumayan cukup agak-agak tidak bisa teratur ya. Kalau lahan datar mungkin bisalah berbaris lurus, tapi kalau lahan berbukit itu tentu agak-agak sulit karena memang kontur tanahnya yang tidak bisa diluruskan. Itu teman-teman. Jadi itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah masalah konstruksi tanahnya teman-teman. Ketika pelepah itu terlalu panjang dan jangkauan akarnya itu tidak akan bisa menjangkau seluruhnya karena memang kontur tanahnya yang lumayan sempit atau tanahnya yang lumayan miring, sehingga dikhawatirkan itu akan roboh teman-teman, akan roboh, kemudian tidak bisa berkembang secara baik, dan intensitas matahari ketika memang pelepahnya terlalu panjang itu tidak akan sempurna atau tidak akan tersebar secara merata, karena memang kalau tanah bergelombang itu biasanya ya intensitas matahari itu hanya dirasakan sekitar 8 jam, tidak sampai 12 jam. Beda dengan tanah yang konturnya itu rata, itu bisa 12 jam itu bisa terkena sinar matahari. Maka dari itu pemilihan dari pelepah pendek supaya sinar matahari itu bisa memang benar-benar masuk ke dalam kebun kita itu teman-teman. Jadi varietas apa sih yang cocok di sana ya, seperti varietas apa namanya itu SJ5, kemudian ya Simalungun bisa masuk di sana, kemudian ada apa namanya itu yang dari PPKS itu juga ada teman-teman. PPKS apa saya lupa ya, itu yang pelepah yang paling pendek. Kemudian ada lagi seperti ya SJ5 sudah saya sebutkan. Pokoknya carilah pelepah-pelepah yang berjenis pelepah pendek di sana, bisa kita terapkan untuk lahan yang bergelombang. Nah, untuk lahan yang basah atau lahan rawa yang memang konstruksi tanahnya itu memang rawan tumbang, nah itu malah kebalikannya teman-teman. Lebih baik gunakan pelepah panjang seperti dumpi, seperti 239, kemudian yang ngambi, itu cocok di lahan-lahan yang memang berkontur lembut, seperti lahan gambut teman-teman. Lahan gambut yang memang rawan tumbang. Alasannya apa? Karena ketika kita menggunakan pelepah panjang, maka jangkauan akarnya itu lumayan cukup besar, lumayan cukup luas, sehingga antara batang dengan batang yang lainnya itu bisa saling silang atau saling menguatkan lah. Nah, di sana rentan untuk roboh. Kalau kita menggunakan seperti BL1 lonsum ini, kalau di lahan gambut mungkin dalam waktu 4 tahun itu sudah mulai miring dan akhirnya semuanya roboh karena memang perakarannya yang kurang kuat, karena jangkauan akarnya tidak melebihi biasanya ya, antara pelepah dengan akar itu ya berbanding lurus, di mana panjang pelepah disitulah panjang akar kelapa sawit. Dan tentunya dengan pelepah panjang seperti dumpi, tadi Sungai Langkat ya, yang di XP Langkat kalau tidak salah yang untuk pelepah pendek. Kalau untuk pelepah panjang seperti dumpi, yang ngambi, itu yang saya kenal di PPKS ya. Keturunan-keturunan yang ngambi seperti SJ6 kalau tidak salah ya. Kemudian DP Sen 4, Sen 4 itu yang ngambi juga, yang pelepah-pelepah panjang itu lumayan cocok untuk daerah yang memang rawan-rawan tumbang seperti gambut, rawa dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, kalau lahan datar mineral bagaimana ya? Kalau lahan datar mineral itu adalah memang habitat kelapa sawit. Bebas itu teman-teman, kalian mau menggunakan pelepah panjang, mau menggunakan pelepah pendek, itu sih oke-oke saja.
karena tidak ada faktor penghambat di sana atau faktor yang memang harus kita pertimbangkan. Kalian mau menggunakan pelepah pendek bagus, mau menggunakan pelepah panjang juga bagus, mau menggunakan varietas apa saja bagus, menggunakan bibit cabutan, bibit kentosan ya kalau menurut kalian bagus ya bagus-bagus saja seperti itu, karena memang kondisi lahannya memang sudah lumayan bisa diadaptasikan dengan kelapa sawit jenis apapun. Mungkin hanya ini teman-teman, tentukan pilihan kalian, lihat dulu struktur tanah kalian itu seperti apa, jangan salah pilih, nanti kita akan ya sedih kalau dikatakan menyesal, yaitu masing-masing lah mau menyesal atau tidak. Tapi kalau bisa, kalau kita bisa meminimalisir penyesalan, minimalisir walaupun itu hanya sebiji sawi, itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.